Peringatan Rusia soal Greenland, siap ambil langkah militer. Penembakan di sekolah Thailand, pelaku dibedil polisi. Zohran Mamdani bela imigran di Amerika Serikat pakai ayat Al-Quran. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Cengtira akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Berkas predator seksual Jeffrey Epstein dirilis pemerintah Amerika Serikat mengungkap rekaman percakapan Epstein dengan ex atau mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak. Barak meminta Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim jutaan warganya ke Palestina. Dokumen predator seksual Jeffrey Epstein dirilis pemerintah Amerika Serikat mengungkap rekaman percakapan Epstein dengan ex atau mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak. Rekaman dibuat pada 15 Februari 2015. Barak meminta Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim jutaan warga Rusia ke Palestina guna mengurangi jumlah penduduk di sana. Dikutip Middle East Eye, pada awal Februari 2026, Barak mengatakan kepada Putin membutuhkan 1 juta orang Rusia untuk mengubah Israel secara dramatis. Lebih lanjut, Barak mengatakan Israel harus mengelola pemukiman Rusia di masa depan. Barak juga mengatakan gelombang imigrasi Rusia pada tahun 1990-an dan awal 2000-an mengubah Israel secara dramatis. Barak juga berkata, gadis-gadis muda tak bisa bicara ikut datang. Dalam berkas Epstein terungkap banyak perempuan muda, khususnya dari Rusia, dilaporkan tak bisa berbahasa Inggris dijual ke orang-orang kaya dan berkuasa. Upaya Barak mengimpor warga Rusia kulit putih merupakan bagian dari obsesi terhadap dominasi demografi yang bertujuan mengurangi kehadiran Palestina di perbatasan Israel tahun 1948. Menurut Barak, orang Arab warga Palestina di Israel tumbuh perlahan 40 tahun yang lalu. Mereka berjumlah 16% dan sekarang mereka mencapai 20%. Barak menjabarkan hierarki tentang siapa yang berhak mendapatkan kesetaraan di dalam Israel. Epstein dan Barak punya hubungan selama 1 dekade. Mantan Perdana Menteri ini bahkan berulang mengunjungi rumah mewah predator seksual di New York lebih dari 30 kali pada 2013 hingga 2017. Memo Biro Investigasi Federal atau FBI dalam berkas dirilis melaporkan Epstein dekat dengan Ehud Barak. Ya, ketegangan geopolitik di kawasan Arktik kian meningkat. Rusia memberi peringatan keras dan mengancam akan mengambil langkah balasan termasuk tindakan militer jika negara-negara barat meningkatkan kehadiran militer mereka di Greenland. Ketegangan geopolitik di kawasan Arktik kian meningkat usai isu Greenland mencuat menjadi perdebatan global. Rusia memberi peringatan keras dan mengancam akan mengambil langkah balasan termasuk tindakan militer jika negara-negara barat meningkatkan kehadiran militer mereka di Greenland. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam sebuah pidato di hadapan para anggota parlemen Rusia pada Rabu 11 Februari 2026. Dilaporkan AFP, Sergei Lavrov mengatakan jika terjadi militerisasi di Greenland dan pembentukan kemampuan militer ditujukan kepada Rusia, maka Rusia akan mengambil langkah balasan yang memadai, termasuk teknis militer. Ketegangan di wilayah Arktik semakin meningkat setelah sejumlah negara Eropa mengirimkan detasemen kecil pasukan ke Greenland dalam beberapa pekan terakhir. Langkah ini terjadi menyusul pernyataan berulang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan keinginan menguasai pulau tersebut. Belakangan, Trump melunakkan ancamannya dan mengaku menyepakati kerangka kerja dengan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, guna memastikan pengaruh Amerika Serikat yang lebih besar di wilayah tersebut. Sebelumnya, Trump memperingatkan jika Amerika Serikat tidak mengambil alih Greenland, maka Rusia atau China yang akan melakukannya. Ambisi Trump mengambil alih Greenland dari Denmark memicu reaksi luas termasuk dari Rusia. Pernyataan Rusia mengenai status historis Greenland menambah dimensi baru dalam dinamika hubungan Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyampaikan pandangannya bahwa Greenland bukan merupakan bagian alami dari Denmark.
Menurut Lavrov, wilayah tersebut diperoleh melalui proses penaklukan kolonial pada masa lalu, sehingga statusnya tidak bisa disamakan dengan wilayah yang sejak awal menjadi bagian integral negara Eropa tertentu. Lavrov menegaskan secara historis Greenland tidak bisa disebut sebagai bagian alami dari Norwegia maupun Denmark. Ia menyebutkan fakta masyarakat Greenland saat ini hidup dengan kondisi relatif stabil dan merasa nyaman merupakan persoalan terpisah dari asal-usul penguasaan wilayah tersebut. Dalam konferensi pers pada Selasa 20 Januari 2026, Lavrov menekankan Rusia tidak memiliki niat untuk mencampuri urusan Greenland. Lavrov memastikan bahwa Amerika Serikat memahami Moskow tidak memiliki agenda tersembunyi atau rencana mengendalikan wilayah otonomi Denmark tersebut. Greenland memiliki posisi strategis penting di kawasan Arktik, baik dari sisi militer maupun geopolitik. Wilayah ini berperan dalam sistem peringatan dini dan pertahanan udara Amerika Utara, termasuk pendeteksian potensi ancaman melalui udara, rudal maupun wahana antariksa. Karenanya, Greenland kerap menjadi perhatian kekuatan besar dunia. Pemerintah Greenland menyatakan penolakan rencana diambil alih Amerika Serikat. Greenland merupakan wilayah otonom di bawah kedaulatan Denmark selama berpuluh-puluh tahun dan dihuni oleh sekitar 57.000 jiwa. Lavrov melontarkan kritik tajam kepada pemerintah Denmark dan menuduh Copenhagen memperlakukan penduduk Greenland sebagai warga negara kelas 2. Pemerintah Greenland menegaskan kedaulatan dan integritas wilayah adalah garis merah, tidak bisa diganggu-gugat. Beralih ke kabar lain, peristiwa penembakan terjadi di sebuah sekolah Patong Pratan Kiriwat di Thailand Selatan. Pelaku umbat tembakan melukai 3 korban. Polisi bergerak cepat sehingga pelaku berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. Pelaku dibedil polisi. Aksi penembakan terjadi di sebuah sekolah Patong Pratan Kiriwat di wilayah Thailand Selatan pada Rabu 11 Februari 2026. Kepolisian Thailand berhasil melumpuhkan dan menangkap seorang pria bersenjata yang diduga menjadi pelaku serangan. Pelaku melepaskan tembakan dan melukai seorang wanita serta 2 orang anak. Dari 3 orang luka, 1 diantaranya merupakan gadis 14 tahun dan seorang wanita yang kemudian menjalani operasi. Seorang anak lain mengalami cedera pergelangan kaki setelah mereka jatuh dari ketinggian. Dilansir AFP, Kamis 12 Februari 2026, Biro Investigasi Pusat Thailand mengonfirmasi petugas sempat menembak pelaku sebelum melakukan penangkapan di lokasi kejadian. Pemerintah Provinsi Songkhla mengatakan pelaku memasuki sekolah Patong Pratan Kiriwat dalam kondisi yang tidak stabil. Pelaku yang membekali diri dengan senjata sesaat sebelum kejadian dilaporkan gelisah. Pelaku masuk ke area gedung dan melepas tembakan 3 kali. Situasi berubah mencekam. Seorang administrator sekolah mengatakan kepada AFP bahwa dia berada di lokasi kejadian dan terlalu takut untuk berbicara. Insiden ini kembali menyoroti masalah kepemilikan senjata api di Thailand. Negara ini tercatat sebagai salah satu pemilik senjata api tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Diperkirakan 10 juta pucuk senjata beredar atau setara dengan 1 senjata untuk setiap 7 penduduk. Pemerintah berulang kali berjanji memperketat undang-undang senjata api, namun tragedi serupa terus berulang. Pada 2023, seorang remaja berusia 14 tahun menembak mati 2 orang di sebuah mal di Bangkok. Pada 2022, seorang mantan polisi menyerang sebuah tempat penitipan anak, menewaskan 24 anak-anak dan 12 orang dewasa. Peristiwa ini menjadi salah satu pembantaian mematikan di Thailand. Selanjutnya, Wali Kota New York City Zohran Mamdani menuai pujian setelah pernyataannya ketika membela imigran di Amerika Serikat. Pernyataan Zohran Mamdani menggunakan ayat Al-Quran viral di media sosial. Banyak yang kagum padanya karena menggunakan advokasi berbasis agama dalam wacana politik Amerika Serikat. Wali Kota New York City Zohran Mamdani menuai pujian usai mengutip ayat Al-Quran saat membela imigran di Amerika Serikat. Dalam pernyataan di Perpustakaan Umum New York di Manhattan, Mamdani mengatakan bahwa imigran pada hakikatnya wajib dilindungi oleh individu maupun negara. Mamdani menegaskan bahwa imigran wajib dilindungi dan mengutip surat An-Nahl ayat 42 tentang hijrah sebagai bagian dari sejarah manusia. Mamdani menekankan bahwa orang-orang berhijrah usai dizolimi akan diberikan tempat yang baik di dunia bahkan juga di akhirat. Hijrah merupakan istilah Islam mengenai migrasi.
Dikutip The New Arab, Kamis 12 Februari 2026, Mamdani menyatakan Al-Quran mengajarkan bahwa martabat manusia bersifat inherent, bukan bersyarat. Mamdani juga menyebut Islam sebagai agama yang dibangun di atas narasi migrasi, serta mengutip Taurat dan teks keagamaan lain soal penting menyayangi orang asing. Mamdani menyoroti hal ini sebagai pengingat kuat bahwa perpindahan seseorang dan pencarian suaka sudah diamanatkan dan mengakar kuat dalam sejarah manusia. Pernyataan ini disampaikan saat pemerintah federal Amerika Serikat menggalakkan operasi terhadap para imigran. Aksi agen imigrasi dan bea cukai atau ICE mendapat protes warga Amerika Serikat lantaran kerap diwarnai kekerasan. Saat pidato, Mamdani sempat menyinggung Rene Good dan Alex Preti, dua warga Amerika Serikat yang tewas ditembak agen ICE di Minneapolis pada Januari 2026. Sejak belum terpilih, Mamdani lantang menyuarakan dukungan para migran di Amerika Serikat, terutama di New York City sebagai kota imigran terbesar di dunia. Presiden Israel disambut unjuk rasa di Australia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyambut kedatangan Presiden Israel Isaac Herzog di Australia. Kedatangan Presiden Israel disambut unjuk rasa ribuan warga Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyambut kedatangan Presiden Israel Isaac Herzog di Australia pada Rabu Februari 2026. Kedatangan Presiden Israel saat unjuk rasa meluas menentang kunjungan tersebut. Albanese menyambut Herzog di gedung parlemen Canberra dan menyampaikan terima kasih atas dukungan serta solidaritas komunitas Yahudi Australia menyusul serangan teror antisemit di Pantai Bondi, Sydney pada 14 Desember 2025 saat festival Hanukkah menewaskan sedikitnya 15 orang. Pertemuan Albanese dan Herzog menekankan pertanggungjawaban atas tewas pekerja sosial asal Australia Lal Zaumi Frankom yang terbunuh akibat serangan Israel di Gaza pada April 2024. Herzog mengatakan kunjungan penting untuk memperkuat komunitas Yahudi usai insiden penembakan massal yang menewaskan 16 orang, termasuk salah satu dari dua terduga pelaku. Sebelumnya ribuan orang berunjuk rasa di berbagai wilayah Australia pada Senin 9 Februari 2026 waktu setempat. Mereka memprotes kedatangan Presiden Israel Isaac Herzog. Herzog mengunjungi beberapa kota yang menyatakan solidaritas dengan komunitas Yahudi di Australia usai penembakan massal di Pantai Bondi. Kunjungan ini memicu kemarahan sebagian warga Australia menuduh Herzog turut terlibat dalam kematian banyak warga sipil Palestina di jalur Gaza. Kelompok-kelompok pro-Palestina seperti dilansir Reuters pada Senin menggelar berbagai aksi protes di kota-kota Australia pada Senin waktu setempat. Di Sydney, ribuan orang berkumpul di sebuah alun-alun yang terletak di pusat bisnis kota terpadat di Australia. Mereka mendengarkan pidato dan meneriakkan slogan-slogan pro-Palestina. Aksi protes dikawal kehadiran sejumlah besar personil kepolisian. Sekitar 3.000 polisi dikerahkan di seluruh Sydney selama kunjungan Herzog. Aksi unjuk rasa pro-Palestina berujung ricuh setelah pengunjuk rasa bentrok dengan polisi mengakibatkan 27 orang ditangkap. Ketua Eksekutif bersama dengan Dewan Eksekutif Komunitas Yahudi Australia, Alex Rifshin, menyebut kunjungan Herzog mengangkat semangat komunitas yang berduka. Namun, kunjungan ditentang sejumlah komunitas Yahudi. Dewan Yahudi Australia mengkritik pemerintah Israel sempat merilis surat terbuka yang ditandatangani lebih dari 1.000 akademisi dan pemimpin komunitas Yahudi di Australia yang isinya mendesak Albanese mencabut undangan Herzog. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, sebuah pesawat bermesin tunggal mendarat darurat di jalan raya yang ramai di Gainesville, negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Otoritas penerbangan federal menyebut pesawat mengalami gangguan mesin. Sebuah pesawat bermesin tunggal mendarat darurat di jalan raya yang ramai di Gainesville, negara bagian Georgia, Amerika Serikat pada Senin 9 Februari 2026. Pilot melakukan pendaratan darurat membuat pesawat menabrak sejumlah kendaraan. Peristiwa ini disampaikan Departemen Kepolisian Gainesville Senin sore. Otoritas penerbangan federal menyebut pesawat mengalami gangguan mesin saat sedang dalam penerbangan singkat di utara Atlanta. Peristiwa ini menyebabkan sejumlah orang mengalami luka ringan. 2 orang termasuk salah satu pengemudi kendaraan yang terlibat dibawa ke rumah sakit setempat untuk menjalani perawatan. Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat atau FAA menyatakan pesawat bermesin tunggal jenis Hawker Beechcraft B-36 mengalami masalah mesin pada Senin siang waktu setempat. Pesawat melakukan penerbangan jarak pendek di wilayah utara Atlanta.
Polisi mengatakan 2 pilot di dalam pesawat menyadari masalah mesin. Menurut Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat atau NTSB, para pilot akhirnya memutuskan melakukan pendaratan darurat di jalan raya setelah menyadari tenaga mesin tidak mencukupi. Departemen Kepolisian Gainesville menerangkan sayap kanan pesawat menyenggol sebuah kendaraan. Tangki bahan bakar pesawat terlepas dan masuk ke bagian belakang SUV dan ke dalam kendaraan tersebut. Sebelum pendaratan darurat, seorang pilot mengirimkan pesan menyentuh melalui radio darurat. Dalam komunikasi darurat, pilot mengatakan jika pendaratan tidak berhasil, meminta tolong untuk menyampaikan pesan kepada istrinya, Molly. Ia berpesan sangat mencintai sang istri dan orang tuanya. Pesan disampaikan beberapa detik sebelum pesawat mendarat darurat. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional menyelidiki penyebab pasti masalah mesin. Insiden ini menarik perhatian luas, terutama karena pesan emosional pilot terekam jelas sebelum kecelakaan terjadi. Kabar berikutnya, teknik membungkus kado ala Jepang menarik perhatian warganet karena dinilai sangat rapi dan efisien. Metode ini hanya menggunakan satu selotip, selebihnya mengandalkan teknik lipatan dan presisi tangan. Di Jepang, membungkus kado bukan sekadar menutup kotak, namun juga sebagai bentuk perhatian dan rasa hormat kepada penerima. Karenanya, setiap detail dalam proses wrapping diperhatikan secara saksama. Salah satu teknik menarik perhatian adalah metode bungkus kado menggunakan satu selotip dan tanpa lem berlebih. Caranya cukup sederhana, kertas dilipat dan dikunci menggunakan tekanan dan sudut yang tepat. Setiap lipatan memiliki fungsi. Setiap tarikan diperhitungkan sejak awal. Hasilnya, bungkus kado tampak lebih bersih, rapi, dan minim limbah. Meski terlihat sederhana, teknik ini memerlukan latihan dan ketelitian tinggi. Cara ini mencerminkan budaya Jepang menjunjung efisiensi, keindahan, dan makna dalam setiap proses. Ya pemirsa, suku Bana atau Bena di Lembah Omo, Ethiopia memiliki tradisi unik, yaitu berjalan di atas tongkat tinggi menyerupai egrang. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu saat menggembala ternak, tetapi menjadi simbol kedewasaan, identitas budaya, serta ritual peralihan bagi para pemuda suku Bana. Ada tradisi unik dijalani suku Bana atau Bena di Lembah Omo, Ethiopia, yaitu berjalan di atas tongkat tinggi. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi sumber kebanggaan suku. Keterampilan menjaga keseimbangan di atas tongkat mencerminkan keberanian, keahlian, serta menandakan kekuatan ikatan masyarakat Bana dengan warisan leluhur mereka. Dilansir dari Further Africa, bagi para pemuda, tradisi ini menjadi peralihan menuju kedewasaan sekaligus simbol tanggung jawab, kemandirian, dan keberanian menghadapi kehidupan. Alasan lain sebagai cara menghindari serangan hewan liar saat menggembalakan ternak di padang rumput. Para pemuda lajang adalah pembawa tradisi ini, populer selama festival dan ritual komunitas. Aturan bagi suku Bana berjalan di atas tongkat selama upacara adalah mengecat tubuh mereka dengan garis-garis putih. Ya pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat atau menjelajahi Belgia yang menyimpan sejarah dan peradaban Eropa. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia, pemirsa. Meski luas wilayah relatif kecil, Belgia menyimpan peran besar dalam sejarah dan peradaban Eropa. Negara yang menjadi pusat politik Uni Eropa ini menawarkan perpaduan unik antara budaya, arsitektur klasik, hingga kehidupan modern masyarakatnya. Seperti apa keindahan negara Belgia? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Belgia. Terletak di kawasan Eropa Barat, berbatasan langsung dengan Belanda, Jerman,
Luxembourg, dan Prancis, serta memiliki akses ke Laut Utara. Letak Belgia yang strategis menjadikan Belgia sejak lama sebagai jalur perdagangan, pertukaran budaya, hingga pusat diplomasi internasional. Negara ini dikenal sebagai bangsa multibahasa dengan 3 bahasa resmi, yaitu Belanda, Prancis, dan Jerman, mencerminkan keberagaman budaya masyarakatnya. Warisan sejarah Eropa berpadu dengan kehidupan modern, menjadikan Belgia tidak hanya penting secara politik, tetapi juga kaya akan identitas budaya. Brussels, ibu kota Belgia, menjadi simbol kehidupan kosmopolitan Eropa. Kota ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan nasional, tetapi juga rumah bagi berbagai institusi penting Uni Eropa. Masyarakatnya datang dari berbagai negara, menciptakan suasana multinasional yang dinamis. Salah satu ikon paling terkenal di Brussels adalah Atomium, dibangun untuk World Expo tahun 1958. Bangunan berbentuk struktur atom besi raksasa ini melambangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan optimisme masa depan. Kini, Atomium menjadi museum sekaligus dek observasi yang menyajikan panorama kota Brussels. Tak jauh dari Atomium terdapat kawasan Cinquantenaire, kompleks taman dan bangunan monumental yang dibangun memperingati 5 tahun kemerdekaan Belgia. Lengkungan kemenangan yang megah menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa Belgia sekaligus ruang publik yang ramai dikunjungi warga dan wisatawan. Perjalanan berlanjut ke kota Gent, salah satu kota abad pertengahan terbaik yang masih terjaga di Eropa. Kanal-kanal yang membelah kota, bangunan batu, dan menara gereja menciptakan suasana historis yang kuat. Di jantung kota Gent berdiri Katedral Saint Bavo, bangunan bergaya gotik yang menyimpan salah satu mahakarya seni dunia, The Adoration of the Mystic Lamb, karya Jan van Eyck. Lukisan ini menjadi simbol kejayaan seni dan religiusitas Eropa pada abad pertengahan. Tak jauh dari katedral terdapat Gravenstein Castle, kastil abad ke-12 yang dahulu menjadi kediaman para Count of Flanders. Benteng ini mencerminkan kekuasaan feodal sekaligus sejarah panjang konflik dan pemerintahan di kawasan Flanders. Di wilayah Wallonia, tepat di tepi Sungai Meuse, berdiri kota kecil bernama Dinan. Kota ini dikenal dengan landscape alam yang dramatis, diapit tebing batu dan aliran sungai yang tenang. Ikon utama Dinan adalah Collegiale Notre Dame de Dinan, gereja bergaya gotik dengan kubah berbentuk bawang yang khas. Bangunan ini berdiri anggun di bawah tebing batu, menjadi pusat spiritual sekaligus landmark visual kota. Di atas tebing berdiri La Cittadella de Dinan, benteng pertahanan yang menyimpan sejarah panjang peperangan Eropa. Dari atas Citadel, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan Sungai Meuse dan kota Dinan secara menyeluruh. Belgia membuktikan bahwa ukuran wilayah tidak menentukan besarnya peran sebuah bangsa. Dari pusat politik Eropa di Brussels, warisan seni dan sejarah di Gent, hingga keindahan alam serta spiritualitas di Dinan, Belgia menawarkan potret lengkap perjalanan peradaban Eropa. Negara ini tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga ruang hidup modern yang terus berkembang, menjadikannya destinasi penting bagi dunia. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.